kalau yang di-broadcast kepada kita itu harus kita perhatikan. Sesuatu itu memenuhi kriteria sebagai hadis Nabi kalau satu, dia ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya itu perlu diragukan. Yang kedua, dia ada perawinya. Jadi biasanya cuma al-hadis. Kalau cuma al-hadis tidak usah digapai. Mestinya ada HR, hadis riwayat. Jadi dari siapa? Misalnya dari Abu Hurairah atau dari Abdullah ibn Umar atau dari siapa. Jadi itu namanya sanad. Kemudian setelah sanad itu nanti ada matan hadisnya. Dan matan hadis ini tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih yang lainnya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Kemudian yang ketiga tadi perlu diperhatikan HR-nya, hadis riwayat. Kalau tidak ada riwayatnya siapa, maka saran saya abaikan saja. Karena itu yang namanya hadis mestinya ada perawinya, ada sanadnya, dan makna di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih yang lainnya. Kalau seperti barang siapa yang berpuasa 1 hari maka setara dengan puasa 700 tahun, itu jelas ngibul itu. Jadi maka tidak usah diikuti. Ya, itu berarti berdusta atas nama Nabi. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Jadi beliau mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Kenapa ada hadis palsu? Kalau kita lihat di era awal Islam dulu, yang punya andil besar membuat hadis palsu itu ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kaum zindik, mereka yang ingin merusak Islam dari dalam. Yang kedua adalah ahlul hisbah, mereka yang menginginkan kebaikan dengan hadis palsu. Jadi mereka menginginkan orang itu kembali kepada Quran, orang itu kembali beribadah, tapi caranya salah. Biar orang itu bersemangat baca Quran, lalu dibuatlah hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran pada malam ini maka pahalanya bla 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 bla. Tujuannya supaya orang baca Quran, tapi caranya yang salah. Maka ini tetap salah, karena tidak boleh kita menganjurkan orang, memotivasi orang, sementara kita menanamkan i'tiqad atau keyakinan yang tidak benar. Karena bisa jadi nanti dia meyakini kalau seperti ini pahalanya begitu, padahal tidak seperti itu. Maka hendaknya kalau kita berdakwah ya, kita sampaikan hadis yang sahih, kita berhati-hati terhadap hadis yang dhaif, kita tinggalkan hadis yang palsu. Kenapa Bapak Ibu? Hadis yang sahih adalah sebagai panduan kita di dalam beramal soleh. Sementara hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali jalurnya banyak, ada jalur yang sahih, maka derajatnya bisa naik. Tetapi kalau jalurnya tidak banyak, tidak ada hadis yang sahih yang serupa, maka tidak bisa naik. Kecuali memang sahihul makna, maknanya benar. Ada kalanya hadis dhaif tapi maknanya benar, itu bisa dipakai. Contoh di hadis arba'in ini juga ada hadis yang dhaif tapi maknanya benar. Itu yang ditulis oleh Imam Nawawi, ini ada di hadis yang ke At-Tasi' Wasalasun, hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 ini adalah hadis yang dhaif tetapi maknanya benar. Di situ disebutkan ada, sesungguhnya Allah memaafkan umatku dalam 3 perkara. Yang pertama adalah khata', keliru atau tidak sengaja. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Yang ketiga adalah istiqrihu alaih, dipaksa. Ini hadisnya dhaif tapi maknanya benar. 3-tiganya itu dimaafkan. Maka untuk khata' itu bisa kita ambil ayat Al-Quran yang menyebutkan laisa alaikum junahun fima akhta'tum, tidak berdosa bagi kalian yang tidak sengaja. Sama, maka pakainya ayat itu. Adapun yang lupa itu juga bisa kita ambil Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kemudian
Yang dipaksa itu bisa kita ambil ayat man kafara billah mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang ingkar kepada Allah kecuali orang yang dipaksa. Jadi hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Maka itu kita ambil maknanya. Tetapi harus secara amanah ilmiah harus kita sampaikan kalau hadis itu dhaif. Jangan bilang hadisnya sahih. Di bulan Ramadan juga banyak hadis yang, kalau bulan Ramadan itu banyak para dai yang menyampaikan hadis yang dhaif. Maka kita mestinya harus menyampaikan amanah ilmiah. Kalau dhaif bilang dhaif. Contoh sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Ini maknanya benar kalau orang puasa sehat, tapi hadisnya dhaif. Bilang saja maknanya benar, orang puasa sehat, tapi hadisnya dhaif. Maka ibu-ibu, bapak dan saudara menyikapi yang seperti itu, pastikan tadi ada rawinya, kemudian ada sanadnya, kemudian juga kitab rujukannya. Syarat tulisan ilmiah itu biasanya kalau teman-teman bikin skripsi itu ada namanya daftar pustaka, ada maroji. Jadi kalau tidak ada marojinya, tidak ada referensi. Maroji itu bahasa Arab, bahasa kita biasa disebut referensi atau rujukan atau daftar pustaka. Kalau tidak ada, abaikan saja. Jadi carilah yang ada sanadnya, ada perawinya, ada referensinya, ada daftar pustaka atau minimal catatan kakinya itu ada, sehingga bisa dirujuk di kitab aslinya. Kalau tidak ada, abaikan. Ini saya jawab secara umum begitu, karena betapa banyaknya broadcast yang ada di sekitar kita. Atau kalau misalnya ragu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui.